mereka harus berhadapan dengan konsekuensinya. Di situ nggak diperlihatkan konsekuensi orang atau tokoh yang dia memberontak. Jika misalkan di dalam jalan dia malas, gimana? Apakah dia ada sanksi atau gimana? Itu kita nggak ada di sini. Kalau misalkan sanksinya diperlihatkan, itu berarti penekanannya lebih ke sistem itu berkuasa banget, manusia nggak berdaya sama sekali. Seperti dokter ya, filmnya. Ketika sanksi tidak diperlihatkan, berarti sebenarnya dua-duanya masih sama-sama kuat. Antara sistem dan manusia itu sebenarnya masih bisa tarik menarik. Kenapa orang itu tidak berani memberontak di situ? Sanksi itu tidak diperlihatkan. Mungkin karena sanksi itu sudah ditanamkan di benak. Jadi ini mungkin sebenarnya kalau mundur ke zaman-zaman sebelumnya, sanksi itu mungkin ada. Ketika film ini muncul, tokoh-tokoh di situ muncul, sanksi itu sudah tertanam dalam bawah sadar. Itu sudah sesuatu yang politik. Kayak gitu. Kan gue bisa. Cuma maksudnya gini ya. Di situ kan yang menjadikannya sistem. Kenapa manusia bisa orang lain berbeda? Karena sistemnya menghendaki demikian. Karena sesuatu yang politik, tahun-tahun kita terus menerus. Tapi itu manusia sendiri pada akhirnya kan permisif dengan sistem yang seperti itu. Mereka mau bersikap kompromis dengan sistem yang seperti itu pada akhirnya. Dengan barang apa mungkin ya kenyamanan, hidup yang langgeng atau apalah. Sikap manusia yang permisif atau kompromis dengan sistem yang seperti itu kan sebenarnya menjijikan juga kalau buat gue. Jadi sebenarnya yang begini siapanya? Sistemnya full, manusianya full, atau dua-duanya busuk, atau ayo, kamu boleh ngomong kepala lain dari tadi. Mas Rizana ngomong nggak Mas Rizana? Bapak jangan doang. Bapak jangan doang, manis buatan sih. Manis Ada buatan. yang mau dikatakan tadi baru nonton film ini baru banget ya. Iya, cuma observasi aja. Anjis. Nah, kalau melihat dari filmnya sih aku melihat kecurangan ya. Melihat dari settingnya terus dari gestur operasinya, jadi itu seperti mereka mau survive gitu, tetap hidup tapi terjebak dalam sebuah kayak civil society kayak gitu. Jadi kalau mau pengen terhindar dari itu, ya mereka harus keluar dari civil society seperti itu. Tapi mereka nggak tahu resiko seperti apa yang terjadi. Jadi itu mereka akhirnya ya itu proses itu aja jadinya. Karena ketidaktahuan ya terhadap resikonya, atau mungkin ketakutan juga terhadap resikonya, awas gitu kan. Ada mungkin yang membuat ada kesan positif juga sih. Dia berjembatan soalnya. Ada maksudnya Tapi aku sempat ngomong satu lain positif ya, mungkin bisa ada kembang lain positif dari film itu. melihat awal film jam itu kan manusia, apapun yang manusia itu ada penghargaan. Maksudnya tuh walaupun dia ada sistem yang seperti itu, tapi kita harus menghargai. Maksudnya manusia iya. Keteraturan yang diciptakan Jadi- sistem itu juga mungkin ya. Iya. Jadi kurang lebih sama kayak hampir saya yang bilang sama Amel ya, bahwa itu tadi si manusia-manusia itu punya nilai tersendiri ya. Orang ini sebagai lampu ada Bagian atau part bagian dari ada kehidupan. nilainya gitu. Kalau misalnya kita emang mau menghargai si orang tersebut gitu. Itu kan bukan nggak penting gitu. Ya lo penting tapi nggak penting juga. Lu penting sebagai lampu gitu. Lu penting sebagai gantungan kunci gue. Gitu. Kalau nggak ada lo, ya gue nggak bisa. Iya gitu. Tapi Tapi itu cuman kemudian yang jadi masalah adalah apakah si gantungan kunci tersebut memang milik jadi gantungan kunci atau tidak? Iya kan gitu. Kalau misalnya kita ngomong masalah kehendak bebas dan sebagainya ya gitu. Nah, itu masalah berbeda, tapi setidaknya kalaupun si orangnya tidak memilih secara sendiri gue ingin jadi gantungan kunci, tapi kita sebagai menikmati jasanya, entah dia terpaksa atau tidak, kita harus menghargainya toh gitu. Kalau misalkan di sisi lain bahwa kita naluri kemanusiaannya berpikir bahwa oh no, gitu. Kalau lu nggak milih di sini, lu nggak milih sebagai gantungan kunci, gue bantu lu untuk lepas, itu masalah lain lagi juga. Tapi setidaknya kalau emang lu tidak bisa membantu si orang tersebut untuk lepas dari gantungan kunci, menghargai dia sebagai gantungan kunci itu udah cukup. Setidaknya gerak awalnya dulu lah ya. Itu mungkin sikap kompromis yang oke terhadap kapitalisme. Oke, kan? Kita tahu bahwa
di balik media yang benda ini sebenarnya ada orang-orang yang bikin. Kita harus menghargai mereka. Ini kayak rame guys. Oh di balik kopi ini ada petani-petani yang buatnya. Dan ini juga nih, gue jadi kepikiran tentang standar gitu loh. Penting mana sih orang yang penting atau sukses? Jadi kita ngerti kan maksudnya. Jadi orang tuh kadang melihat tadi jadi jam, membuat jam atau apa. Nah sebenarnya masalahnya di situ. Jadi kan bisa aja kan ada orang yang emang senang jadi tukang bikin meja. Dia nggak terpisah saja. Dia malah menikmati. Malah jadi Asik. atau kan dia udah kompromi bahwa cukup lah memang mungkin jalan ninjaku seperti ini. Betul. Bisa aja kan? Nggak, jadi itu ada juga ya pernah ini dikaitin biar nggak gorengnya ada film gitu ya. Jadi film itu ada dua film yang menurut gue bisa dikaitin ke situ tentang pilihan profesi dan kompromi. Yang pertama itu ini lebih pure ke pilihan profesi. Jadi ada film Norwegia judulnya In Order Disappearance. Jadi itu filmnya bagus, nanti cerita lain. Cuma di situ ada tokoh yang utamanya itu dia adalah tukang membersihin salju di jalan. Karena kita tahu Norway itu kan selalu badai dan bahkan dia itu mungkin kalau sebagian orang anggapnya itu kerjaan pertama capek. Tapi dia merasa ini berguna walaupun jalan itu tidak pernah jarang dilewatin. Emang di situ sebenarnya jangan dilewati, tapi dia tuh bangga gitu. Jadi benar-benar nikmatin gitu. Bahkan dia ceritanya kan imigran dari Swedia. Dia di Norway karena kayak sama aja sih kayak Indonesia Malaysia itu di negara Skandinavia pun ada yang kayak gitu walaupun sama-sama dengan maju gitu. Dia jadi warga kehormatan. Dia menghargai atas passionnya gitu kan. Ya kerjaannya dia memang tiap hari badai. Terus yang kedua ada lagi film Skandinavia, dia dari Swedia. Itu terkenal banget trilogi Life Living Trilogy. Yang terakhir judulnya tuh Pigeon, gue lupa pokoknya intinya. Jadi di situ tuh malah ada dua orang yang benar-benar ini profesi yang dianggap gak penting gitu loh. Jadi dia itu menjual alat-alat hiburan untuk orang. Gue lupa apa ya alatnya, tapi itu tuh udah jadul banget gitu. Ini kalau kita hiburan jadul itu kalau nggak salah satu topeng badut gitu yang nggak jelas banget. Dan dia itu marketing sebenarnya itu nggak suka awalnya gitu dengan kerjaan dia gitu. Tapi setelah dia pikir-pikir dia kompromi bahwa kayaknya nih orang di dunia ini banyak yang stres. Kalau nggak ada yang ngelakuin jadi marketing benda ini gitu loh, kayaknya ini dunia bakal lebih buruk gitu loh. Nah, dan di sini ada sentilan juga sih mengenai tadi manusia tidak dimanusiakan karena ada kapitalisme gitu ya. Jadi saat karena kan orang lagi harus masuk sistem. Satu saat jadi dia tuh di apartemen gitu. Nah, satu orang tuh stres benar-benar karena kerjaan dan dia teriak-teriak. Terus ada benar-benar ini retoris gitu ya. Jadi si pemilik apartemen itu datang bilang bahwa kamu jangan ribut, tiap orang nanti besok tuh semua orang bangun pagi. Bukan ke setiap orang harus bekerja bangun pagi-pagi gitu. Jadi emang itu film filsafat gitu kan. Itu tuh nyindir gitu loh, bahwa manusia itu jadi kayak harus gitu, bahwa manusia itu harus bangun pagi, bekerja gitu. Dan lu tuh jangan ganggu sistem ini dengan lu teriak-teriak bikin orang gak bisa tidur gitu. Jadinya gitu. Ujungnya sebenarnya dia stres sih dengan karena setiap orang tuh menganggap remeh kerjaannya itu gitu. Tapi dia tetap senang. Gitu. Oke. Ya. Question.